Kabar sangat menyeramkan sekali. Jadi ada peristiwa ledakan yang terjadi di sebuah masjid di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025 yang membuat masyarakat itu bertanya-tanya tentang siapa pelakunya, yang mengakibatkan 96 orang itu menjadi korban, dan terduga pelaku beserta satu orang lagi itu sudah dilakukan operasi, dan kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Nah, yang mau kita dalami adalah sosok terduga pelakunya ini. Jadi dia itu berinisial FN yang berusia 17 tahun, seorang siswa SMA Negeri 72 itu sendiri ya. Yang mana lokasinya ini tuh berlokasi di Jalan Prihatin, Komplek TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Nah, menurut keterangan dari teman-teman si terduga pelaku, jadi si terduga pelaku FN ini itu orang yang cukup pendiam, menyendiri, dan suka dibully oleh teman-temannya. Jadi FN itu sering menerima perundungan dari teman-temannya. Dan apakah statement tersebut menjadi motif dari terjadinya peristiwa ini? Dan juga ada nama-nama unik ya, ada nama-nama unik dari senjata replika yang dibawa oleh si terduga pelaku EPN ini, yang nanti kita bahas. Sebelum kita mendalami motif dari peristiwa tersebut, kita bahas kronologinya. Jadi berawal pada Jumat 7 November 2025 saat jelang sholat Jumat, ada dua letusan ya, sekitar jam 12-an, dan menurut saksi mata itu tempatnya selesai khutbah kedua sholat Jumat, yang artinya pada saat itu orang-orang yang berada di masjid tersebut itu sedang berdoa ya, berdoa menjelang sholat 2 rakaat Jumat. Dan terjadilah peristiwa tersebut, letusan di masjid. Dan yang kedua itu tempatnya nggak jauh dari yang pertama, tepatnya di belakang sekolah, di lokasi tempat nongkrong siswa SMA Negeri 72 Jakarta. Dan di lokasi ini terduga pelaku EPN itu tidak berdaya di situ. Menurut saksi mata itu ada satu tempat lagi yang nggak meletus, itu tepatnya di kantin. Jadi dapat disimpulkan ya, tempat lokasi yang ditarget itu adalah masjid, tempat nongkrong, dan juga kantin. Kalau dikatakan motifnya itu karena si terduga pelaku ini tuh karena dirundung oleh teman-temannya. Anehnya di tanggal tersebut, di 7 November 2025, itu teman kelas-kelasnya itu nggak masuk dan libur pada saat itu. Dan yang banyak korban pun itu dari kelas 10. Yang dibuat panik itu bukan hanya siswa-siswi ataupun staf dari sekolah tersebut, tapi juga warga sekitar dibuat panik karena letusannya itu pun lumayan besar ya. Nah, petunjuk pertama itu apakah si terduga pelaku ini tuh karena dirundung oleh teman-temannya, itu bisa dikatakan kecil kemungkinan ya. Dan saat ini Densus 88 itu sedang mendalami adakah keterlibatan dari kelompok tertentu, dan sepertinya pelaku ini sudah terpapar oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian petunjuk kedua yaitu tulisan-tulisan unik yang ada pada senjata replika yang mirip AK-47 yang dibawa oleh si terduga pelaku EPN ini. Jadi tulisannya itu ada nama Welcome to the Hell, yang artinya selamat datang di neraka. Terus ada nama Braton Terem Luka Tratna, dan juga ada Alexander Besonetik. Dari nama tersebut ada dua nama yang terkenal. Ini adalah orang yang sudah divonis seumur hidup di dua negara yang berbeda, yaitu Braton Terem itu warga Australia yang menghabisi 51 warga muslim di dua masjid pada 2019 di Selandia Baru. Alasannya dia tuh punya keyakinan white supremacy. Jadi white supremacy itu ngerasa
kalau ras kulit putih itu yang paling baik, yang paling superior. Jadi ras yang lain tuh harus dihabisi, rasis lah intinya. Terus kemudian Alexander Basonetic, dia pun sama ya, dia pun menghabisi 6 orang di Masjid Quebec pada tahun 2017 di Kanada pada saat sholat isya ataupun sholat maghrib. Dan kondisinya pun sama, seumur hidup. Alasannya pun sama, banyaknya imigran beragama Islam yang pindah ke area tersebut. Lalu disimpulkan orang-orang tersebut itu rata-rata melakukan aksinya itu pada saat orang lagi beribadah. Hal tersebut mengindikasikan kalau si terduga ML ini itu punya kebencian terhadap agama mayoritas di Indonesia. Dugaan sangat kuat kalau terduga ML ini itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi dia itu dipaparin info tertentu tanpa kejelasannya, sehingga dia pun bisa melakukan aksi senekat itu. Bahkan bisa dibilang dia tuh melakukan aksi konyol ya, karena dia pun terdampak dari peristiwa tersebut sampai tak berdaya. Bahkan ada dugaan kalau dia ini tuh mau mengakhiri hidupnya. Terus kalau memang dia ini tuh karena dirundung oleh teman-temannya, itu sangat kecil kemungkinannya, karena teman-temannya yang merupakan kelas 12 itu nggak masuk pada hari itu, dan korban pun rata-rata kelas 10. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan nama-nama unik pun yang ada pada senjata yang dibawa itu seperti Welcome to the Hell, Brenton Tarrant, Luka Tratna, Alexander Basonetic, itu nggak ada hubungannya dengan lingkungan di sekolahnya itu ya. Artinya kemungkinan besar kalau dia ini tuh terpapar oleh keyakinan yang berbeda ataupun keyakinan tertentu ya. Dan dugaan kuat kalau si terduga pelaku EPL ini itu korban pencucian otak, karena kan dia pun masih muda ya, masih berusia 17 tahun, dan juga orangnya tertutup. Sebenarnya terduga pelaku ini tuh memang korban pencucian otak ya, karena nggak begitu yakin kalau dia tuh karena masalah perundungan, karena nggak menargetkan orang-orang yang melakukan perundungan terhadapnya. Dan kalaupun karena perundungan, kok bisa sih dia senekat itu, bahkan sampai membahayakan dirinya. Dan hal ini tuh menjadi pembelajaran ya untuk para guru. Bagaimana mungkin siswa bisa membawa barang sebesar itu tanpa diawasi? Dan untuk perkembangan kasus ini seperti apa, kita bahas di video berikutnya.